Kementerian SDM, nanti mungkin dari evaluator juga bisa menambahkan ya secara teknis seperti apa, tapi ini akan kami gambarkan terlebih dahulu secara garis besar, bahwa kemarin di tahun 2020 kita lihat bahwa di Kementerian SDM ini sudah diajukan 17 unit kerja menuju WBK dan 9 unit kerja menuju WBBM. Kami sangat apresiasi karena memang kami lihat penerapan dari zona integritas ini yang harapannya memang nantinya menjadi leverage bagi RB ini sudah cukup bagus gitu ya, sudah cukup baik di Kementerian SDM yang ditandai dengan banyaknya unit kerja yang sukses menjadi WBK WBM. Nah, dari hasil evaluasi yang dari pengajuan yang 17 ditambah 9 itu total ada 17 tambah 9, 20. Otaknya lemot ya di siang. 17 tambah 9 itu ada 26 unit kerja itu. Ada satu unit kerja yang tidak lolos minimum requirement Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa kami jelaskan tidak lolos minimum requirement sehingga diputuskan untuk tidak bisa untuk didesevaluasi, tidak lolos minimum requirement. Kemudian ada 2 unit kerja yang tidak lolos survei. Dalam hal ini bisa jadi tidak lolosnya karena hasil surveinya tidak memenuhi minimal indeks yang seharusnya ataupun memang jumlah respondennya tidak memenuhi jumlah minimal yang seharusnya, yaitu 30 responden. Izin putus-putus ya suaranya. Bisa jelas Bapak Ibu? Lancar? Baik. Jelas, Bu. Kemudian dari 2 tidak lolos survei dan 1 tidak lolos minimum requirement itu, maka kami melakukan desevaluasi terhadap 15 unit kerja menuju WBK dan 8 unit kerja menuju WBBM. Yang hasilnya adalah kita sudah ketahui ya, kemarin di Hari Anti Korupsi sudah diumumkan di Desember itu bahwa Kementerian SDM berhasil memperoleh 12 unit kerja berpredikat WBBM dan WBK, 10 WBK dan 2 WBBM. Harapan kami nantinya 9 unit kerja yang menuju WBBM ini pun bisa nantinya bisa di tahun berikutnya bisa untuk dipastikan lagi bisa untuk memperoleh predikat WBBM itu sendiri karena sudah WBK ya dan menuju WBBM. Ada 7 unit kerja yang belum berhasil menuju WBBM. Next. Nah, ini hasil evaluasinya Bapak Ibu, 12 unit kerja itu kita sudah ketahui bahwa 2 WBBM dan 10 WBK itu ada dari berbagai macam direktorat maupun Pusritbang gitu, Pusritbang dan direktorat seperti itu. Ini hasilnya sudah diketahui dan kemarin sudah memperoleh predikat ya, memperoleh piagam yang diberikan di Hari Anti Korupsi. Next. Kemudian tadi disampaikan bahwa ada 1 unit kerja tidak lolos minimum requirement. Dalam hal ini, ketika kami lihat dalam aplikasi kami PMPZI, penilaian mandiri ZI itu sendiri, bahwa di situ ada 1 unit kerja yaitu pusat penelitian pengembangan teknologi minerba yang memang diajukan untuk WBBM, tapi di komponen pengungkitnya dari PMPZI yang ada itu ketika dilakukan filter itu kurang dari 75% di salah satu area, sehingga ini menyebabkan tidak lolos minimum requirement sehingga menyebabkan tidak lolos ke tahap berikutnya yaitu survei gitu. Karena memang di 2 tahun ini kami memang merubah strategi Bapak Ibu terhadap unit kerja yang diajukan karena memang animo yang sangat tinggi. Kami merubah bahwa kami di tahap awal melakukan filter dari PMPZI yang ada, mana yang memenuhi sesuai dengan ketentuan dari Permenpan 10, kemudian kami bawa yang lolos itu menuju ke survei untuk dilakukan survei oleh BPS maupun melalui SMS 11 yang kemudian dari hasil itu ketika sudah memenuhi atau lolos maka akan kita lakukan desevaluasi melalui Zoom dan kita lakukan verifikasi lapangan terhadap beberapa unit seperti itu. Nah ini ada 2 unit kerja yang tidak lolos survei eksternal
yaitu dalam hal ini bukan berarti nilai IPAK maupun IPP-nya kurang dari yang seharusnya, tapi karena jumlah respondennya kurang. Jadi jumlah responden yang merespon dari kuesioner ataupun dari yang BPS lakukan itu kurang memenuhi jumlahnya, yaitu 30 responden, sehingga terhadap 2 unit kerja ini maka tidak kita lakukan ke tahap selanjutnya, yaitu Pusat Penelitian Pengembangan Teknologi KEBTKE maupun Direktorat Panas Bumi. 2 ini sehingga karena responden kurang, harapan kami sebenarnya ke depan mungkin bisa untuk memastikan bahwa ada semacam cadangan responden yang bisa untuk Bapak Ibu mungkin tidak pas 30 atau bisa saja 100 orang, sehingga ketika responnya itu kurang dari yang seharusnya itu masih ada cadangan yang bisa untuk melengkapi menjadi minimal 30 responden ini. Ini akan jadi catatan karena sangat sayang sekali ya, mungkin pengungkitnya sudah dibangun tapi sayang dari surveinya kurang respondennya seperti itu. Kemudian next. Nah, ini 11 unit kerja tidak memenuhi predikat WBK WBBM di komponen pengungkit. Dalam hal ini tentu saja ini sebagian ada yang WBBM, yaitu minimal komponen pengungkitnya adalah minimal 7, nilainya adalah 48 atau minimal setiap area itu ada 75% dari nilainya bobotnya. Kemudian juga ada sebagian yang WBK, yaitu tidak memenuhi nilai 60% dari setiap area atau nilai total dari pengungkitnya tidak mencapai 40. Ataupun kalau mencapai 40, ada area-area yang mungkin kurang memenuhi bobot 60% seperti itu.